terakhir kita masuk pada step berikutnya, step 6 dan 7 ya. Jadi ini belajar mandiri. Jadi mahasiswa menyusun pengetahuan baru berupa hasil analisis atau kesimpulan-kesimpulan yang didasarkan pada bukti ilmiah terhadap permasalahan yang ada. Ya, nah yang juga untuk menjawab semua ini ya, karena kadang-kadang mahasiswa bagi-bagi ya, cari itu cari ini, yang sering terjadi. Tidak diajarkan memprofil, membagi pertanyaan yang terjawab, karena akan membuat naskah tujuh di tanpa diskusi. Jadi sebagai setor ya. Kamu setor ini, saya setor itu. Nah, ini langkah 6 ya, dengan proses yang ada juga mahasiswa pulang dan belajar untuk mencari data, informasi, pengetahuan di perpustakaan, jurnal, dan sebagainya. Ya. The phase is supposed to provide answers to the question evoked in the problem analysis phase and offer students possibility to acquire a more profound knowledge of theories at the root of the problem. Nah, ini yang menarik bahwa the group members collect information individually with respect of defining learning objective. Jadi kita kembali ke LO-nya. Nah, dalam hal ini kita akan lihat pada jurnal-jurnal juga. Ya. Kemudian juga untuk ini, memang kita ada website khusus ya, yang kebijakan-kesehatan.net dan www.rencanakesehatan.net. Ini yang sering banyak ada materi-materi yang mengenai sistem kesehatan dan juga bencana. Nah, di dalam web ini memang tadi balik lagi pada kelompok masyarakat atau mahasiswa yang ingin lebih banyak dibanding teman-temannya itu bisa eksplorasi lebih jauh. Terbuka kayak sekali, tapi mungkin kelompok orang yang tidak begitu tertarik ya, mungkin mereka cuma sedikit, tapi yang ingin lebih banyak ya di web ini sangat-sangat mendalam. Oke. Nah, di students can learn individually but also in pairs or in groups ya, tadi jangan sampai semua didapat gitu ya. Penting cuma nanti pada waktu kumpul itu cuma store hasil satu persatu, tidak ada diskusi. Jadi, oke. Ya, itu ada Pak Mas Anand, ya? Saya Pak. Ya, Pak. Jadi kalau pertama saya sampaikan dulu tadi saya salah, bukan step 1 itu bagian dari step 2 itu bagian dari step 1, step 1 bagian dari step 2. Jadi kalau orang itu masuk ke step 2 pasti nanti masuk step 1 itu. Ya. Itu koreksi. Nah, kesimpulannya itu saya lihat bahwa tutorial itu punya target ya. Targetnya itu bisa target kuantitatif dan target kualitatif. Target kuantitatif itu tercapainya learning objektif itu. Target kualitatifnya itu prosesnya. Jangan sampai ada yang bagi, setor. Itu kan itu kualitatif itu. Nah, kuantitatifnya adalah target seberapa jauh learning objektif itu tercapai. Kira-kira begitu lah ya. Ya, dan itu tugasnya tutorial, tugasnya tutor kan? Oh ya, itu dan dulu saya sering di dalam industri mengungkapkan dan kata-kata bagaimana kita bisa menggairahkan ini, membuat para mahasiswa itu bergairah dalam tutorial. Ini yang jadi kuncinya, mereka kadang-kadang bosan. Memang ada satu kemungkinan bahwa nanti akan dikurangi tutorialnya nih, pada satu isu Pak. Ya. Di tahun pertama kedua, tahun pertama mungkin tidak ada tutorial apa ya, pencarian di banyak kuliah Pak, karena sebagian bosan ya. Nah ini betul Pak, menggairahkan itu Pak, kuncinya di situ. Kalau tutorial kita gagal menggairahkan ya, dari salah kualitatif tadi Pak, nggak ada proses learning. Akhirnya cuma ya pokoknya cepat-cepatan lampu. Oke, kalau akhir saya kira ini yang sintesis and reporting, sintesis kemudian diinformasikan, dilaporkan, dibagi, dibahas kembali dengan anggota kelompok yang lain. Nah ini yang langkah 7 ini. Dan logikanya langkah 7 juga masih mengacu ke tadi problem yang di step 2 tadi. Jadi ini problem based learning. Jadi setelah sampai ke situ kita memahami problemnya itu bagaimana. Ini ada satu yang dulu tidak tahu, sekarang dia lebih tahu. Ini kan ada selang berapa hari ya, bisa 3-4 hari. Nah perasaan dari tidak tahu menjadi tahu ini yang tadi mungkin kualitatif juga Pak, susah Pak, tapi saling individual. Nah ada kemudian mahasiswa ya tutorial cuma habisin waktu aja Pak, cuma lewat berundung Pak ya, berundung.
ya pokoknya jalan, tapi nggak tahu, nggak mendapat maknanya apa. Nah ini yang kita harus coba perbaiki. Ya, membahas dan tutor memeriksa ini, ya, hasil ibadah dan dapat menilai efektivitas kelompok. Nah ini juga ada tugas tutor ya di ketua ini. Nah nanti saya berharap nanti dari timnya BPK saya akan tahu lagi. BPK juga mulai meneliti ini. Mungkin Bu Ovan juga akan atau mengharapkan satu tim untuk gimana peran tutor itu. Jadi sampai pemeriksaan itu bagaimana meriksanya ini juga satu technical know-how ya. Saya nggak tahu ini gimana Pak meriksanya ini. Ada memeriksa lengkap tidak atau gimana? Memang sulit ya, karena ada toolsnya. Tapi yang penting kita tahu ya bahwa ini kayak cuma superficial atau ini. Karena tadi remember the problem in step 2 ya. Ya nih, behind the problem ya, apa yang dapat mereka pelajari ya, yang hal yang baru ya, ekspansi understanding dari problem. Nah, kalau ada, nah ini yang menarik, ada mahasiswa yang kelihatan agak apa ya, tell me atau agak slow on atau ada yang kadang-kadang untuk blank ya. Nah itu juga kewajiban kita untuk mungkin ada yang lebih tahu, tolong diskusi supaya temannya itu lebih tahu. Ini yang menarik. Jadi ada semacam teamwork yang baik. Oke, saya kira ini yang saya sampaikan untuk di press ini. Dan ada komentar sebelum kita tutup. Ya, begini, kenapa kita itu menekankan pada masalah sebab saya pernah menemui itu, tapi dalam realitas seorang pasien wanita, dia dari daerah Jakarta, ya, dia datang dengan suara yang pelan, muka pucat, jalannya itu pelan-pelan sambil membawa tas kresek. Ya, lalu sebelum saya tanya dia sudah, "Dok, saya mah," gitu. Kok mah ya? Kalau mah itu saya punya, karena pengertian saya mah itu lambung dalam bahasa Belanda ya. Anda punya mah, saya punya, gitu. Udah, saya tidak utarakan, nanti dia tidak sedih. Udah, terus sudah disirangi duduk, lalu saya minta untuk cerita. Dia sudah sekian bulan itu makannya bubur, sayur bayam, tahu sama tempe direbus, gitu. Sambil bawa itu tas kresek isinya mulai dari Proma, Milanta, Rangi Didi dan sebagainya. Itu sejenis semua, antasi semua. Nah, dia cerita akhirnya ketemu. Dia di pemeriksaan pertama dia datang mengeluh, "Saya merasa nyeri di perut sebelah kiri." Perut. Nah, perut itu kalau kita Inggris latinkan kan cavum abdominalis. Jadi di pinggir perut nyeri, bukan di ventriculus, bukan gastric pain, tapi abdominal pain. Nah, lalu setiap kali dia berubah, lalu ganti, itu setiap kali tujuannya sama. Ibu menderita mah. Mulai dari yang pertama, dilarang makan daging, dilarang makan yang bersantan, dilarang makan sambal dan sebagainya. Silahkan. Dan ini berbulan-bulan, sehingga waktu kita periksa, ternyata dia anemia. Dia mengeluh kalau malam susah tidur. Yang lapar saya sendiri kalau lapar nggak bisa tidur. Ya. Lama tidak makan macam-macam ya, lalu lemah, ya, lesu, jalan ya pelan-pelan, ya, pijat gitu. Nah seharusnya inilah pada skenario itu jangan mengarah ke diagnosis. Sebab pernah ada itu dari satu skenario mahasiswa langsung, "Dok, ini GPS." Kok tahu GPS? Nah, tadi kuliahnya GPS, ya, dari jam berapa sampai jam berapa itu GPS semua. Tidak, ya, itu kuliahnya, tapi ini belum tentu GPS. Tapi memang di situ terlalu lengkap.
Sebab untuk skenario untuk suatu masalah itu tidak perlu lengkap. Kalau untuk diagnosis itu semua hasil pemeriksaan, hasil anamnesis harus lengkap. Tapi untuk suatu masalah itu tidak harus lengkap. Nah ini saking rajinnya pembuat skenario sehingga langsung wah ini GPS itu. Lalu diskusinya mengenai GPS terus. Seperti itu. Jadi mohon nanti untuk yang akan buat skenario itu yang pertama masalah besarnya apa? Di sini problemnya itu health system dan disaster. Lalu dipecah menjadi dua, disaster problem sama health system problem. Lalu masing-masing dirinci lagi. Nah untuk bisa memecahkan masalah itu tujuan pembelajaran harus tercapai. Dan memang ada perbedaan antara skenario di semester di tahun 1-2 dengan yang 3-4. Kalau 1-2 itu modelnya PBL, kalau yang di 3-4 itu problem solving itu tidak skenario-nya. Jadi yang di PBL ini saya harus mempelajari apa untuk bisa memecahkan masalah itu. Yang di problem solving artinya bagaimana cara pemecahan itu. Dengan catatan saya sudah punya bekal banyak, lalu di hadapan masalah, lalu pemecahannya bagaimana? Ya, solvingnya ini bagaimana? Tidak lagi mempelajari definisi anime apa itu saya sudah dapat memahami. Nah sekarang ada problem ini bagaimana cara pemecahannya. Memang agak beda. Baik, terima kasih. Ya, saya kira ini menarik ya. Nanti kita lapor ke Bu Ufa atau ke Dikarat mengenai tadi. Betul antara tingkat 1 tahun pertama dan kedua yang lebih problem based dan di keempat yang lebih solving ini memang perlu ada kerjaan baru. Memang di blok 2 ini memang sebagian juga cara solving juga harus. Oke, saya kira sudah semuanya. Ada komentar sebelum tutup? Sudah lebih mantap kira gimana? Ya. Lebih mantap. Ini refreshing betul kan? Coba di halaman pertama setelah agak jeruk. Sudah refresh belum? Sudah ya? Jadi refresh. Jadi kita udah fresh lagi sehingga minggu depan kita masuk ke tutorial itu lebih baik lagi. Saya demikian dan sekian dan terima kasih pada Pak Wono. Tepuk tangan untuk Pak Wono sebagai menteri kita. Ya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.